energi listrik. Hai teman-teman, salam Neobi. Ada 5 hal yang perlu kita ingat tentang energi listrik. Yang pertama, gejala kelistrikan. Muatan listrik adalah muatan yang mengandung sifat listrik. Ada muatan positif dan ada juga muatan negatif. Muatan positif ini disebut proton, sedangkan muatan negatif disebut elektron. Jika jumlah muatan positif dan negatifnya sama, maka benda tersebut dalam keadaan netral. Perbedaan jumlah muatan ini dapat dipengaruhi oleh alam maupun manusia. Saat jumlah muatan berbeda, maka akan timbul aliran muatan. Aliran muatan inilah yang disebut gejala kelistrikan. Dalam gejala kelistrikan terdapat arus listrik, yaitu pergerakan muatan listrik akibat aliran elektron. Apa saja ya contoh-contoh gejala kelistrikan itu? Contohnya yaitu penggaris plastik dapat menarik kertas kecil. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Awalnya penggaris digosokkan ke rambut, maka terjadilah perpindahan elektron dari rambut ke penggaris plastik. Akibatnya penggaris plastik kelebihan elektron. Saat penggaris plastik yang kelebihan elektron didekatkan pada kertas kecil, maka elektronnya berpindah menuju kertas kecil. Karena massa kertas lebih kecil dari massa penggaris, maka kertas kecil tertarik menuju penggaris, mengiringi perpindahan elektron dari penggaris menuju kertas kecil. Contoh selanjutnya yaitu rambut berdiri saat memegang bola konduktor. Hal ini terjadi karena elektron dari bola konduktor mengalir ke tubuh sampai ke ujung rambut. Teman-teman, tubuh manusia adalah penghantar arus listrik yang baik loh. Contoh lainnya yaitu terjadinya petir. Petir terjadi sebelum guntur. Petir adalah loncatan elektron disertai suara yang keras. Loncatan elektron ini terjadi akibat pergesekan awan yang berbeda muatan. Loncatan elektron berlangsung dari awan yang mengandung banyak elektron menuju awan yang mengandung sedikit elektron. Yang kedua, konduktor. Konduktor itu apa ya? Konduktor adalah alat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Konduktor ini biasanya digunakan untuk menyalurkan listrik. Contohnya, tembaga, kabel, aluminium, besi, dan lainnya. Yuk kita bahas satu persatu contoh konduktor ini. Tembaga adalah logam berwarna keemasan merah. Tembaga merupakan konduktor yang baik loh. Simbol ilmiah tembaga adalah Cu. Tembaga biasa digunakan sebagai bahan dasar kabel, kumparan trafo, dan pipa pendingin. Kabel adalah alat yang digunakan untuk meneruskan sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Kabel terbuat dari tembaga yang dilapisi bahan isolator di sekelilingnya. Kabel ini digunakan dalam perakitan televisi, menyalurkan energi listrik dari pembangkit menuju perumahan, mengisi muatan HP, dan lainnya. Aluminium adalah logam ringan berwarna putih keperakan. Aluminium termasuk konduktor yang baik. Bahan ini sangat berguna dalam penyolderan, membuat alat-alat rumah tangga seperti panci, wajan, dan lainnya. Besi adalah logam yang berasal dari biji besi. Simbol besi ini adalah Fe.
Besi termasuk konduktor yang baik juga loh. Besi digunakan sebagai bahan bangunan, perakitan mobil, perakitan senjata, dan lain-lain. Nah, itu tadi beberapa hal yang perlu kita ingat. Diingat-ingat ya, be smart, be happy.